Halo semua, perkenalkan nama saya Kristi Paulina Gracita Makotika dengan NIM 2314201013. Saya merupakan mahasiswa aktif dari kelas A1 semester 2 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia dengan dosen pengampu Nergian Kaunan STMKOM. Pada saat ini saya akan menjelaskan tugas video dari mata kuliah komputer dasar dengan materi sejarah dan evolusi komputer, konsep dasar dan jenis-jenis komputer untuk tugas ujian di tengah semester. Ya, kita masuk dalam penjelasan. Pengertian komputer. Komputer berasal dari kata computere yang artinya menghitung. Secara bahasa komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Secara umum, komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Sejarah komputer. 1. Komputer generasi pertama tahun 1946 sampai 1959. Tabung vakum komputer generasi pertama dibuat pada tahun 1946 silam yang menggunakan media tabung vakum sebagai komponen dasarnya. Tabung vakum sendiri merupakan sebuah material yang sangat cepat mengantarkan panas, sehingga ini dinilai kurang efektif jika digunakan pada masa sekarang. Selain menghasilkan panas yang berlebih, komputer ini juga membutuhkan daya listrik yang besar untuk dapat mengoperasikannya. Kedua, komputer generasi kedua yaitu transistor. Komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965, komputer ini tidak lagi menggunakan tabung vakum sebagai medianya, melainkan teknologi transistor digadang-gadang adalah cikal bakal dari terciptanya komputer ini. Berbeda dengan tabung vakum yang berukuran besar, transistor sendiri memiliki ukuran yang cenderung lebih kecil serta tidak menghasilkan panas berlebihan titik dengan menggunakan transistor. Otomatis, perangkat komputer yang diciptakan bisa berbentuk lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Yang ketiga, komputer generasi sirkuit. Tahun 1965 sampai 1971, sirkuit terintegrasi komputer generasi ketiga ini sudah tidak lagi menggunakan transistor, apalagi tabung vakum, melainkan telah beralih menggunakan teknologi integrated circuit atau ICS. Meskipun demikian, komponen transistor tidak serta-merta ditinggalkan begitu saja, tapi masih dipakai untuk membantu kinerja komputer generasi ketiga ini. Dan yang pasti, transistornya sendiri tidak lagi berukuran besar, namun sudah diminiaturkan dan diletakkan pada IC. Satu buah IC itu terdiri dari beberapa transistor, resistor, dan kapasitor. 4. Komputer generasi keempat tahun 1971 sampai sekarang yaitu mikroprosesor. Yang terlahir pada generasi keempat adalah komputer berjenis mikroprosesor yang bahkan masih digunakan hingga sekarang. Dan yang masih kita lihat pada umumnya, mikroprosesor sendiri menggabungkan beberapa komponen menjadi satu dalam hub yang kecil. Chip tersebut terdiri dari ribuan transistor dan elemen sirkuit lainnya yang dihubungkan menjadi satu titik. Artinya, secara otomatis hal itu juga membuat sebuah komputer berukuran lebih kecil. Jenis-jenis komputer. Yang pertama, komputer analog. Analog komputer adalah komputer yang bekerja secara paralel atau analog untuk mengolah data yang bersifat berkelanjutan atau kontinu. Datanya berupa besar fisik dan angka-angka seperti temperatur, tekanan udara, kecepatan angin, arus listrik, gelombang suara, dan lain-lain. Kedua, komputer digital. Digital komputer adalah komputer yang bekerja berdasarkan operasi hitung. Yang ketiga, komputer hybrid. Komputer hybrid adalah komputer yang bekerja secara kualitatif dan kuantitatif. Kumpulan ini merupakan gabungan antara komputer analog dan komputer digital. Komputer hybrid merupakan komputer yang bekerja secara kualitatif dan kuantitatif. Demikian penjelasan mengenai sejarah dan evolusi komputer, konsep dasar dan jenis-jenis komputer. Mohon maaf jika ada salah penyebutan kata. Terima kasih.